Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Pekerja Migran dengan saya Sri Setiawati. Kali ini saya akan membahas syarat-syarat bekerja ke luar negeri. Menurut Undang-Undang 18 tahun 2017, pasal 5 menyatakan setiap pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri harus memenuhi persyaratan antara lain: 1. Berusia minimal 18 tahun, dibuktikan dengan akte kelahiran. Ini hati-hati tentang usia, tidak boleh digunakan atau dituakan, nanti akan menjadi masalah di negara penempatan ke depannya. 2. Memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi artinya Anda mempunyai kemampuan, kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu. Ini nanti dibuktikan dengan adanya sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Setelah dilakukan pengecekan, nanti Anda akan mendapatkan surat keterangan sehat dari rumah sakit, mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Dan keempat adalah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan asuransi atau jaminan sosial. Dan kelima adalah memenuhi persyaratan dokumen yang ditetapkan. Dokumen-dokumennya apa saja? Antara lain, 1 adalah surat keterangan status pernikahan. Kalau Anda sudah menikah, dibuktikan dengan fotokopi buku nikah. 2 adalah surat keterangan izin dari suami atau istri atau orang tua atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. Ketiga adalah Anda memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dan keempat adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari hasil pemeriksaan kesehatan oleh rumah sakit yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Dan kelima adalah paspor yang diterbitkan oleh imigrasi setempat. Dan keenam adalah perjanjian penempatan, artinya perjanjian antara calon pekerja dengan perusahaan jasa penempatan atau P3MI. Dan terakhir adalah perjanjian kerja, yaitu perjanjian calon pekerja migran dengan pemberi kerja di luar negeri. Selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana mekanisme proses penempatan pekerja migran Indonesia mulai dari pendaftaran sampai pemberangkatan. Pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau kota dan di LTSA, yaitu Layanan Terpadu Satu Atap. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat pendaftaran adalah pemberian informasi lowongan pekerjaan, jenis pekerjaan dan persyaratan jabatan, serta tata cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri. Selanjutnya adalah seleksi. Pada saat seleksi dilakukan seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara penempatan. Apakah kemampuan yang Anda miliki memenuhi syarat atas kebutuhan yang diperlukan di negara penempatan. Setelah seleksi dilakukan, kemudian apabila Anda belum mempunyai keterampilan, maka Anda perlu melakukan pelatihan. Tetapi kalau Anda sudah punya keterampilan, maka Anda langsung mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Setelah Anda punya keterampilan, Anda medical check up, make sure Anda sehat untuk berangkat ke luar negeri. Pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Kemudian setelah medical check up selesai, Anda harus melakukan persiapan dokumen antara lain perjanjian penempatan, perjanjian kerja, paspor, visa, dan jaminan sosial. Setelah itu uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP sesuai dengan keahlian calon pekerja. Setelah uji kompetensi selesai, hasilnya didaftarkan ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selanjutnya BNSP menerbitkan sertifikat kompetensi atas nama kalian. Artinya kalian telah memiliki kemampuan di bidangnya.
Setelah uji kompetensi selesai, Anda lanjut kepada OPP, yaitu orientasi pra pemberangkatan. Apa saja kegiatan pada OPP ini adalah tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap satu peraturan perundang-undangan di negara penempatan, materi perjanjian kerja, yaitu memastikan calon pekerja migran paham akan isi perjanjian kerja. Kemudian penandatanganan perjanjian kerja yang disaksikan oleh petugas di daerah. Selanjutnya adalah pembuatan asuransi pelindungan PMI untuk selama dan purna. Pada OPP tersebut juga dilaksanakan kegiatan pendataan sidik jari biometrik. Setelah OPP selesai, maka Anda perlu siap-siap untuk berangkat. Apa saja yang dipersiapkan untuk berangkat, yaitu P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus menginformasikan tentang keberangkatan Anda ke perwakilan RI negara penempatan. Untuk pekerja migran perlu cek paspor, PK, dan visa. Apakah namanya sudah sesuai dengan nama Anda? Tidak ada kesalahan dalam nama. Kemudian cek juga tiket pesawat dan jadwal penerbangannya dan make sure bahwa Anda tidak terlambat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian PK atau perjanjian kerja itu harus dibawa. Apabila perlu, buat fotokopi dan simpan kepada keluarga agar keluarga mengetahui Anda bekerja di mana dan dengan siapa di sana. Kemudian Anda perlu menyiapkan kepakaian dan kebutuhan pribadi lainnya, dan jangan lupa membawa buku catatan dan pulpen untuk mencatat nomor-nomor telepon yang penting serta alamat pemberi kerja atau majikan di negara penempatan. Itu tadi mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia yang melalui P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Mekanismenya tadi mulai dari pendaftaran sampai berangkat. Ada lagi mekanisme penempatan yang lain, yaitu mekanisme G2G yang berdasarkan MOU antara negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara penempatan. Contohnya penempatan ke Korea itu merupakan penempatan G2G yang melaksanakan adalah Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Indonesia, dan di Korea adalah pelaksananya adalah HRDK, yaitu Human Resource Development Korea. Untuk penempatan melalui P3MI, P3MI itu harus mendapatkan izin dari Menteri Tenaga Kerja, dan P3MI harus mempunyai partner di negara penempatan, serta P3MI harus memenuhi patuh akan peraturan proses pemberangkatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2019. Selain badan P3MI, ada satu lagi mekanisme penempatan pekerja ke luar negeri, yaitu melalui kita sebut UKPS. UKPS adalah untuk kepentingan sendiri. Misalnya perusahaan di Indonesia atau BUMN di Indonesia mempunyai pekerjaan di luar negeri, membangun jembatan atau membangun jalan tol, kemudian mendapat kontrak di luar negeri dan boleh membawa karyawannya untuk bekerja di luar negeri. Itu pun harus mendapatkan izin dari Menteri Tenaga Kerja. Teman-teman, itu tadi syarat-syarat bekerja ke luar negeri menurut Undang-Undang 18 tahun 2017 dan proses mekanisme penempatannya melalui P3MI. Bila teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan komen di kolom komentar atau ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian dan subscribe video ini sehingga Anda dapat mendapatkan informasi terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.